Malang sebagai barometer kristenisasi wilayah Asia Pasifik. Kenapa? Ya kan? Karena Paus yang kemarin meninggal itu, Paus Fransiskus, itu mengangkat mantan kepala sekolah SMA Dempo untuk menjadi tangan kanan Paus Fransiskus wilayah Asia Pasifik. Pertanyaan kita, kenapa Paus Fransiskus tidak mengangkat orang Filipina untuk dijadikan tangan kanan Paus untuk wilayah Asia Pasifik? Karena kan Filipina mayoritas Katolik. Pertanyaannya, kenapa kok Malang, orang Malang? Berarti Malang naik pangkat menjadi barometer kristenisasi wilayah Asia Pasifik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malam ini kita membahas satu tema menyongsong masa depan Islam di Indonesia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih dalam surah As-Saff ayat 9. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, yaitu petunjuk, yaitu Al-Quranul Karim, wa dinil haq, dan agama Allah yang hak, yaitu ad-dinul Islam, liyudhhirahu 'ala dini kullih, agar Allah menangkan Islam itu di atas semua agama-agama, ya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik benci. Jadi Allah mengabarkan Islam akan dimenangkan oleh Allah di atas semua agama-agama ini. Artinya Allah mengabarkan masa depan ada di tangan Islam. Itu sebuah kepastian, pasti, tidak bisa tidak. Nah, sekarang bagaimana menurut orang-orang kafir? Ya kan? Ini kan Allah menyatakan masa depan ada di tangan Islam. Bagaimana statement orang-orang kafir? Ya. Contoh pakar sejarah dari Britania, Inggris, namanya Arnold Toynbee. Tahun 1954 dia melakukan riset, dan hasil risetnya dibukukan
Diberi judul Civilization on Trial, ujian atas peradaban. Dia, karena dia sebagai pakar sejarah dunia barat, ternyata dari buku Civilization on Trial itu dia cukup objektif gitu. Dia katakan, dia tulis di situ, Islam pernah memimpin dunia sepanjang 1313 abad lebih. Itu ditulis sama dia. Pasca setelah itu muncul The Crusade, perang salib. Episode pertama 200 tahun, episode yang kedua 600 tahun. Setelah itu dia tulis, dunia Islam akan kembali memimpin dunia ini. Padahal dia seorang kafir yang kafah. Dia objektif. Dia memprediksi dunia Islam akan kembali memimpin dunia ini. Akan tetapi di akhir tulisannya dia menampakkan bahwa dia seorang kafir yang kafah. Apa? Dia tulis di akhir buku itu, semoga ini tidak terjadi. Jadi dia berdoa, semoga tidak terjadi. Jadi sebagai seorang pakar sejarah dunia barat, dia mengakui Islam akan kembali memimpin dunia ini. Bahkan Gitner dalam bukunya The Reproach of Islam, dia seorang orientalis. Nah, orientalis, rata-rata orientalis barat itu kan benci terhadap Islam, ya kan? Orientalis barat itu. Dia katakan Islam, ya, kami tidak, artinya Islam itu tidak akan bisa dibendung, ya kan? Jadi kebangkitan Islam itu sebuah kepastian. Artinya apa? Dia meyakini masa depan itu ada di tangan Islam. Nah, itu. Ini pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh kafir. Nah, sekarang kita kembalikan kepada umat Islam. Nah, kalau umat Islam tidak percaya itu kan kebangetan gitu, ya kan? Kalau umat Islam nggak percaya bahwa masa depan ada di tangan Islam, itu berarti kebangetan. Bong, ini orang-orang kafir yang kafah itu percaya masa depan ada di tangan Islam. Nah, sekarang pertanyaannya, kepada siapa Allah memberikan nasr wa tamkin, pertolongan dan kekuasaan? Sekarang kepada siapa? Ini yang harus dijawab. Tentunya jawabannya kembali kepada dalil, ya kan? Kembali kepada dalil. Sebagaimana Rasulullah memberikan wasiat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnatun nabi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang pada dua perkara itu, kitabullah wa sunnatun nabi, Al-Quran dan sunnah Nabi. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang diberikan nasr wa tamkin, pertolongan dari sisi Allah dan kekuasaan dari sisi Allah? Nah, ini Allah mengabarkan dalam surah An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahum alladzi artada lahum wa liyubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah berjanji kepada hamba-hambanya yang aman minkum, di antara kamu, yang beriman, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini, wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Jadi amanu minkum wa amilus shalihat, kalau diringkas tauhid was sunnah, itu kuncinya. Tauhid was sunnah, atiullah wa atiur rasul. La yastakhlifannahum fil ard, sungguh Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi ini. Ini pasti itu. Tapi syaratnya tauhid was sunnah, amanu wa amilus shalihat. Ini syarat manakala kita diberikan nasr wa tamkin, pertolongan dan kekuasaan dari sisi Allah di muka bumi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, lanjutan ayat itu, kamastakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Jadi Allah mengabarkan sebelum kita itu pernah, artinya Allah mengabarkan sebelum kita itu, yaitu hamba-hamba Allah yang amanu wa amilus shalihat, tauhid was sunnah, Allah jadikan mereka berkuasa. Nah, ini dikabarkan oleh Rasulullah kalau dalam satu hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takun nubuwah fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'yarfa. Akan datang kepada kalian masa nubuah, kenabian. Coba kita lihat dalam kitab Sirah Nabawiyah. Masa kenabian itu mulai dari periode Makkiyah 13 tahun, periode Madinah 10 tahun, berarti 23 tahun. Ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Thumma takunu khilafatan ala minhaj nubuwah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'yarfa'ha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang kedua, yaitu masa Khulafa'ur Rasyidin. Itu ditulis oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Mulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kurang lebih 30 tahun. Ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Thumma takunu mulkan adhan fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'yarfa'ha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang ketiga, mulkan adhan, raja-raja yang menggigit. Syekh Profesor Dr. Muhammad Ali As-Salabi, beliau pakar sejarah dunia Islam. Beliau tulis mulai dari Daulah Muawiyah, dilanjutkan Daulah Abbasiyah, puncak peradaban Islam ada di Baghdad, Irak. Kemudian dilanjutkan Daulah Utsmaniyah
yang puncak peradaban Islam ada di Istanbul, Turki, yang sering disebut dengan kekhalifahan Turki Utsman. Itu kurang lebih 1300 tahun. Jadi apa yang dikabarkan oleh Allah, kama stakhlafal ladzina min qablihim, hak, nyata. Jadi golongan mukmin itu pernah mimpin dunia ini mulai masa kenabian Khulafaur Rasyidin sampai Daulah Muawiyah, Abbasiyah sampai Utsmaniyah, sepanjang 1353 tahun. Jadi apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hak, benar. Itu dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Berarti kalau kita ingin diberikan al-falah, kemenangan, nasr wa tamkin, pertolongan dan kekuasaan dari sisi Allah, syaratnya amanu wa amilus shalihat, beriman dan beramal soleh. Kalau diringkas, tauhid dan sunnah. Kalau dikristalkan, atiullah wa atiur rasul, sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 71 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Kalangan mufassir, ahli tafsir menafsirkan faqad faza fawzan adzima, itu maknanya di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid was sunnah. Apa wujud atiullah? Tauhid. Apa wujud wa atiur rasul? As-sunnah, ihya'us sunnah. Kalau dalam bahasa aplikasi, amal soleh, wa amil solehan. Nah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan di tengah-tengah umat Rasulullah ini, dalam setiap penghujung, ya, ala ra'si kulli mi'atin sanatin, dalam setiap penghujung 100 tahun Allah munculkan yujaddidu laha dinaha, al-mujaddid, pembaharu di dalam agama. Nah, dari hadis ini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mencoba mencari hadis-hadis sahih dalam kutubus sittah dengan matan hadis yang sama, yaitu Al-Mujaddid. Masya Allah, ditemukan oleh Imam Ahmad hadis-hadis sahih dalam kutubus sittah. Akhirnya beliau pelajari, beliau kaji secara dalam. Akhirnya beliau mengambil satu khulasah, kesimpulan. Mujaddid yang pertama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Cicitnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian 100 tahun lagi, Mujaddid yang kedua, yaitu gurunya Imam Ahmad, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Berarti 100 tahun kedua. Pertanyaannya, bagaimana 100 tahun ketiga? Nah, ini Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah pernah berwasiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal iman idza waqa'atil fitan bisyaq. Ini wasiat dari Rasulullah. Ini hadis sahih rawahu Muslim. Barometer iman kita saat fitnah-fitnah akhir zaman sudah meluas seluruh dunia atau mengglobal,
barometer iman kita, Rasulullah tegaskan, bila di Syam, bumi Syam. Pertanyaannya, bumi Syam yang mana? Rasulullah tegaskan lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Baitul Maqdis wa aqna fi Baitul Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, bahkan ada istimewa ulama seluruh dunia di Timur Tengah. Seluruhnya berdoa, ya Allah, jadikan Sofatul Islamiyah, awal kebangkitan Islam itu dari Indonesia. Ini semua berdoa, ulama-ulama seluruh dunia berdoa. Jadi benar-benar umat Islam di Indonesia itu menjadi harapan dunia Islam. Nah, bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira tanda-tandanya sudah nampak apa belum? Nah itu. Masya Allah, ternyata tanda-tandanya sudah nampak. Peristiwa 212, yaitu 2 Desember 2016. Allah satukan hati-hati umat Islam seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari Monas, Bundaran HI, Monas, Bundaran HI, terus itu Google menghitung kurang lebih 13.500.000 umat Islam berkumpul dalam satu waktu, yaitu peristiwa 212. Allahu Akbar. Dan ini tanpa undangan, semua digerakkan hati-hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan sholat subuh berjamaah, ya kan, di Monas itu, sampai puncaknya sholat Jum'ah, ya kan. Masya Allah, luar biasa itu. Dimulai sholat tahajud itu, sholat tahajud juga, ya kan, sholat tahajud. Ini kurang lebih 13.500.000 orang. Nah, Presiden Turki Tayyip Erdogan itu mencoba niru Indonesia. Dimulai dengan sholat subuh berjamaah di Masjid Hagia Sophia di Turki. Ternyata jumlahnya tidak seperti Indonesia. Indonesia sampai 13.500.000 orang. Di Turki itu hanya ratusan ribu, nggak seperti di Indonesia. Inilah makanya kenapa ulama-ulama Turki meyakini insya Allah pemantik awal kebangkitan Islam global itu Allah akan munculkan dari Indonesia itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, nah sekarang kita mencoba ikhtiar. Apa ikhtiar itu? Usaha dari sisi kebangsaan. Kalau kita lihat apa yang diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Fat ayat 23 ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajid sunnahi tabdila. Jadi kata Allah, sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu, dan kalian tidak akan pernah melihat, menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah mengabarkan sejarah akan berulang. Coba kita buka setback, mundur ke belakang, pasca peristiwa G30 SPKI. Ini sejarah yang tidak bisa dihapus. TNI dan umat ABRI dan umat Islam bersatu untuk menghancurkan kekuatan komunis di Indonesia. Nah, kira-kira sejarah itu berulang tidak sekarang? Sejarah berulang. Oleh karena itu, ayo ada ikhtiar. Apa? Ayo kita satukan TNI dan umat Islam untuk menghadapi komunis gaya baru, KGB.
Ya tentunya ini sebuah ikhtiar kebangsaan. Yang namanya ikhtiar itu kan tidak terus balik tangan, ya kan? Tidak langsung simsalabim, ya kan? Langsung jadi itu, tidak bisa. Butuh sebuah proses panjang waktunya. Bagaimana kita menjalin hubungan antara TNI dan umat Islam, itu harus kita bangun. Karena pilar Indonesia itu ada dua, TNI dan umat Islam. Itu pilarnya Indonesia, ya kan? Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kita mulai dari Malang. Malang itu kan sebagai pusat kristenisasi Asia Tenggara, bahkan sekarang naik pangkat. Malang sebagai barometer kristenisasi wilayah Asia Pasifik. Kenapa? Ya kan? Karena Paus yang kemarin meninggal itu, Paus Fransiskus, itu mengangkat mantan kepala sekolah SMA Dempo untuk menjadi tangan kanan Paus Fransiskus wilayah Asia Pasifik. Pertanyaan kita, kenapa Paus Fransiskus tidak mengangkat orang Filipina untuk dijadikan tangan kanan Paus untuk wilayah Asia Pasifik? Karena kan Filipina mayoritas Katolik. Pertanyaannya, kenapa kok Malang? Orang Malang. Berarti Malang naik pangkat menjadi barometer kristenisasi wilayah Asia Pasifik. Itu Pak. Sehingga akhirnya kita mencoba untuk melakukan peta, pemetaan. Ternyata proyek segitiga emas pintu utara, Batu, Lawang, Karangploso, ini mirip dengan proyek kristenisasi yang dilakukan oleh misionaris Inggris di kawasan Afrika Barat. Mirip sudah yang di Malang. Pusat teologi, pusat strategi itu ada di Batu. Pusat teologi juga ada di Lawang. Mau digenapkan di Karangploso menjadi pusat seminari terbesar se-Asia Tenggara. Di atas tanah kurang lebih 5 hektar. Nah itu. Wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Ya. Alhamdulillah, saya diundang ketua takmir masjid Ahmad Yani. Yang lama, yang baru Pak Sultan tidak ada ini. Tidak hadir ini. Yang lama yaitu Bapak Kolonel Purnawirawan Mahin Mufti. Rumahnya itu di depan Bank BCA ini. Bank BCA di seberang depannya. Dulu ada Indomaret ya, sekarang jadi Indomaret itu. Itu rumah beliau. Sebelahnya BII, Bank Internasional. Oh ya, Mebelani ya itu. Jadi di situ saya dipanggil beliau, Ketua Takmir Masjid Ahmad Yani. Ustaz Andri, tolong isi pengajian Ikatan Haji Kota Madya Malang. Hanya saya berangkat, di mana Pak Mahin? Gitu. Allahumma yarham. Di rumahnya Ustadz Juber. Ustadz Juber. Tapi itu yang istri pertama, yang istri kedua itu yang di Cengger Ayam, Bu Heru. Nah itu. Nah akhirnya saat itu, Masya Allah, saya sampaikan kasus ini. Alhamdulillah, Kolonel Purnawirawan Mahin Mufti menyampaikan langsung, Pak, spontanitas.
Waktu itu sudah cukup sekian tahun yang lalu, sudah lama sekali. Yaitu terkumpullah dana 1.250.000 rupiah. Alhamdulillah, dana 1.250.000 rupiah waktu itu nilainya tinggi sekali, Pak. Itu sekian tahun yang lalu, zamannya Ketua Takmir Masjid Ahmad Yani. Langsung, Pak, alhamdulillah bisa menggagalkan proyek di Karangploso ini, yang ternyata di belakangnya itu ada Jenderal LB Murdani. Alhamdulillah gol. Waktu itu bupatinya Kolonel Muhammad Said dari Palopo. Jadi setelah Pak Abdul Hamid yang dari Aceh, yang rumahnya di Kesatrian itu, setelah Pak Abdul Hamid itu Muhammad Said, itu kolonel pangkatnya. Alhamdulillah, saya cukup kaget itu. Waktu itu sekdanya Muhammad Fauzi, yang akhirnya Pak Muhammad Fauzi jadi Bupati Lumajang, ya kan? Tapi sudah meninggal, beliau tidak meninggal. Jadi Pak Muhammad Said menyatakan, Ustaz, saya menghadapi jenderal, tapi karena ini masalah akidah, walaupun saya kolonel, ya kan, yang dihadapi Jenderal LB Murdani. Walaupun saya kolonel, saya tetap siap pasang badan untuk menolak pembangunan seminari terbesar se-Asia Tenggara yang diletakkan di Karangploso, persis di depan Arhanud itu, di desa Donowari, kecamatan Karangploso. Alhamdulillah gagal, di stop sama beliau, walaupun beliau menghadapi jenderal. Stop. Apa? Dengan dana 1.250.000 rupiah itu kita gali pondasi dan kita belikan batu kali. Itu dijadikan pijakan oleh Bupati Malang untuk menghentikan proyek seminari terbesar se-Asia Tenggara itu. Akhirnya, Pak, 5 hektar itu yang mau dijadikan proyek seminari Asia Tenggara itu dijual. Nah, sekarang jadi perumahan Dedaun, depannya Pustik itu, ya kan, di depan perumahan Pustik Arhanud itu ada perumahan Dedaun. Nah, itu dulu mau dijadikan 5 hektar, mau dijadikan proyek seminari terbesar Asia Tenggara. Kemudian proyek segitiga emas pintu selatan itu Peniwen, Swaru, Sidoarjo. Nah, pusat strategi dan teologinya Peniwen. Alhamdulillah, Pak. Rumahnya itu setelah Bank BNI, terus sana ada toko kacamata, di sebelahnya ada gang, masuk ke dalam, itu rumahnya Pak Urian Maksum. Alhamdulillah, Pak, saya menemukan beliau itu sudah umurnya sudah 89, Masya Allah, tapi masih sehat gitu, 89 umurnya. Alhamdulillah, akhirnya saya sampaikan peristiwa apa yang terjadi di desa Peniwen ini. Langsung, Pak, Ustadz, ayo tak ajak, karena di sana saya mimpin peperangan melawan agresi Belanda kedua tahun 49. Beliau mimpin peperangan itu. Jadi yang dikubur di Peniwen Affair itu bukan orang Kristen, itu orang Laskar Hizbullah, anak buahnya beliau, Pak. Sehingga akhirnya saya langsung lapor ke Pak Bupati waktu itu, Pak Abdul Hamid waktu itu, Pak, ini orang yang gugur di sana di makam di Taman Pahlawan Peniwen Fair itu bukan orang Kristen, itu orang Muslim. Ini saksinya Pak Urian Maksum, ini komandan Laskar Hizbullah. Yang ini kita kaget, Pak, ketika kita masuk ke sana itu tidak tahunya kuburan itu dipasang tiang salib. Jadi yang sudah meninggal dimurtadkan, apalagi yang masih hidup. Nah itu loh.
Alhamdulillah, akhirnya Pak Orian Maksum membantu kita jebol kristenisasi di wilayah Desa Peniwen ini. Alhamdulillah. Waktu itu Pak Orian Maksum sampai akhirnya beliau meninggal umur 91 tahun, dimakamkan di Kasim, umur 91 tahun meninggal. Masya Allah, perjuangannya luar biasa. Ikut bersama kita di Desa Peniwen. Itu temannya Pak Mahin Mufti. Jadi dulu termasuk ibunya beliau ini juga sak perjuangan dengan Pak Mahin, Pak Jita Kruni, ya kan, Pak Mahin, Pak itu teman-teman istilahnya sesepuh Bu Hajita Kruni, itu pejuang-pejuang gitu. Tapi sudah meninggal semuanya gitu. Ya Allah, jadi ini benar-benar sampai akhirnya kita dibantu oleh Ketua Majelis Ulama Jawa Timur, yaitu Bapak Gaji Misbah. Kita dihadapkan dengan Pangdam 5 Brawijaya. Waktu itu saya masih mahasiswa, masih kurus Pak, masih kurang gizi gitu ya. Jadi saya dihadapkan di Panglima Kodam. Alhamdulillah beres semua. Apa yang terjadi di Desa Peniwen itu beres semuanya. Ini diserahkan. Saya diminta untuk dibantu oleh Waas Intel Kodam 5 Brawijaya, yaitu Kolonel Perang Adi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah kita lanjut pembahasan kita ini. Ikhtiar, ini kan ikhtiar mulai dari Malang, ya kan, ikhtiar kebangsaan mulai dari Malang. Insya Allah kita lanjutkan Ahad kedua ba'dal subuh. Ahad kedua pas ba'dal subuh kita lanjutkan. Sekian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah.